Siapa orang di zaman ini yang tidak mengenal sosial media? Hampir semua orang mengenalnya. Bahkan untuk seseorang yang sama sekali tidak paham tentang teknologi, minimal mereka pernah mendengar nama-nama ini: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan yang sedang kalian gunakan untuk menonton video ini. Ya, benar, YouTube. Dan semuanya itu adalah tempat saat ini untuk menuangkan segala bentuk ekspresi dan emosi yang sekarang menjadi bagian penting di mana masa depan dunia diubah. Di antara kalian pasti pernah mendengar kutipan-kutipan berikut. Video penganiayaan David oleh Mario dan Di Satrio, anak pejabat pajak Kementerian Keuangan. Guys, Pertamina kebakaran coy. Orang berjuang akan kalah dengan orang yang beruang. Terima kasih mengerti ya. Kan kalau orang pacaran LDR itu kan ibaratnya itu seperti hotspot dengan wifi. Kenapa? Dekat dia akan tersambung, namun jauh dia mencari perangkat lain agar bisa terhubung. Apa yang kalian tangkap dari itu semua? Mengapa kalian bisa tahu itu adalah hal baik atau buruk? Dan mengapa kalian bisa bereaksi sedih, marah, senang, kesal, kecewa, dan bahkan bangga untuk semua hal itu saat kalian membacanya? Jawabnya adalah kata. Ya, karena adanya kata dalam kutipan-kutipan tersebut, yang dimana dari rangkaian kata-kata ini disusun menjadi sebuah kalimat yang saat kita membacanya, kita bisa tahu dan mengerti apa maksud dari kutipan tersebut. Tapi sebenarnya, apa itu kata? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Sedangkan menurut Noam Chomsky, yang adalah profesor linguistik dari Amerika, mengatakan bahwa kata adalah dasar analisis kalimat dan disajikan dengan simbol N, V, dan A. Dan secara umum, kata adalah sebuah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari kumpulan huruf yang memiliki sebuah arti sehingga dapat berfungsi untuk membentuk kalimat, frasa, dan klausa. Dari penjelasan tadi, kita bisa berkesimpulan bahwa kata adalah satuan yang menyusun sebuah kalimat yang sangat penting dalam sebuah bahasa untuk berkomunikasi, karena mampu menunjukkan dan menerangkan tentang suatu benda, waktu, dan juga sifat. Dunia telah banyak berubah. Komunikasi menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh semua manusia. Dengan berkomunikasi, kita dapat bertukar informasi. Kemajuan teknologi membuat berkomunikasi semakin mudah dilakukan. Bahkan kita dapat berkomunikasi langsung dengan orang yang berada jauh di benua lain. Namun, sebelum teknologi berkembang seperti saat ini, pernahkah kita berpikir bagaimana orang-orang zaman dahulu saling berkomunikasi? Kita dulu pasti pernah belajar sejarah di sekolah, dan kita pasti pernah tahu bagaimana sejarah seorang patih sebuah kerajaan besar di Nusantara yang terkenal dengan sumpahnya, dan sampai hari ini masih bisa kita baca bagaimana isi sumpah itu menjadi inspirasi banyak orang, hanya ditulis dalam sebuah lempengan batu. Seiring berjalannya waktu, zaman mulai berkembang dan kertas mulai ditemukan. Kertas pertama kali ditemukan oleh Cailun pada tahun 105 Masehi, dan tidak butuh waktu lama untuk kertas ini menyebar ke Asia hingga Eropa. Selama abad ke-8 atau sekitar 300 tahun setelah penemuan Chai, kertas mulai menyebar ke wilayah Timur Tengah. Lalu, 500 tahun setelahnya, kertas baru mulai memasuki Eropa. Dan kemudian, mulailah orang-orang terpelajar menggunakan kertas untuk menulis surat, puisi, syair, hingga bahkan buku, yang sampai sekarang isinya masih sangat bermanfaat untuk kita pelajari. Kemudian, alat komunikasi semakin berkembang setelah ditemukannya listrik, dan orang-orang mulai berpikir bagaimana caranya mengirimkan sebuah pesan dengan cepat dalam waktu yang singkat. Dan kemudian, seseorang bernama Samuel F.B. Morse dan asistennya yang bernama Alexander Bain menemukan telegraf pada tahun 1838.
Temuan besar ini mampu merevolusi cara berkomunikasi jarak jauh dan terus berkembang dari masa ke masa, hingga akhirnya kita mengenal alat-alat komunikasi yang kita kenal sekarang, seperti telepon, smartphone, dan internet. Semua itu adalah proses bagaimana perkembangan komunikasi dunia berjalan, yang setiap komunikasi tidak akan pernah lepas dari yang namanya bahasa. Dan setiap bahasa memiliki kalimat, dan setiap kalimat memiliki kata. Kata adalah manusia. Ketika kita sudah memahami tentang arti dari kata dan telah mengetahui sejarah komunikasi manusia, kita jadi mengetahui bahwa kata tidak akan pernah bisa lepas dari hidup manusia, karena kata adalah bagian dari manusia itu sendiri, cerminan dari sifat-sifat yang ada di dalamnya, yang senantiasa tumbuh dan berproses seiring dengan berjalannya waktu. Manusia belajar dari setiap kata. Dimulai dari pertama kali manusia lahir ke dunia. Ketika kita masih bayi, kita tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Yang bisa kita lakukan hanyalah merengek dan merengek. Lalu kemudian, umur kita mulai bertambah. Tubuh kita mulai menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Mata mulai bisa mengenali sekeliling. Telinga sudah mulai peka dengan suara-suara. Kepala sudah mulai bisa untuk berpikir. Dan mulut sudah mulai bisa mengeluarkan intonasi-intonasinya. Orang tua kita mulai senang dengan itu, kemudian mulai mengajarkan kita dan mengenalkan dunia kepada kita. Kata per kata yang tidak terasa kita sudah besar dan sudah banyak kata yang kita pelajari. Dan akhirnya kita mengenal dunia dengan segala isinya secara utuh. Dari kata, kita bisa jadi terhormat atau terhina. Mungkin terdengar sepele dan membuat kita bertanya-tanya, mengapa bisa? Tapi begitulah adanya. Sebab dari kata, kita bisa mengenal orang-orang terdahulu, bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah, dan bagaimana cara mereka menjalani hidup. Kita banyak mengenal para tokoh-tokoh terkenal, para filsuf, para ilmuwan, yang karya-karyanya masih bisa kita nikmati sampai hari ini, lewat tulisan-tulisan mereka, yang membuat mereka terhormat. Tapi, kita juga tahu bahwa banyak orang-orang di dunia ini sengsara, dicaci, dimaki, dicemooh, kehilangan pangkat, jabatan, dihinakan hidupnya, hanya karena kata yang mereka ucapkan. Bahkan kita melihat sendiri bagaimana orang-orang di sosial media saat ini dengan begitu mudahnya berkomentar dengan kata lewat jari-jari mereka, tanpa memikirkan konsekuensinya, tanpa berpikir dahulu baik buruknya, dampaknya bagi mereka, yang tanpa kita sadari, itu semua adalah cerminan diri kita sendiri, yang mungkin justru diri kita sendiri juga merupakan pelakunya. Bukankah waktu dan banyaknya kata yang kita pelajari harusnya membuat kita menjadi manusia yang semakin bijak dan dewasa? Apakah mungkin kita kurang memahami dan memaknai kata, sampai Sang Pencipta harus memperingatkan kita dengan kitab suci, agar kita bisa berhati-hati dalam berkata? Sekarang, coba fokuskan dirimu saat ini yang sedang memegang HP, dan renungkan kata-kata yang pernah Plato ucapkan ini. Orang bijak berbicara karena mereka mempunyai sesuatu untuk dikatakan. Orang bodoh berbicara karena mereka ingin mengatakan sesuatu. Terima kasih karena sudah menonton, dan silahkan berkomentar.